Tanda rumah tangga terkena sihir tafrik dan cara penyembuhannya. Rumah tangga yang selalu bermasalah bisa jadi tidak wajar. Ikatan yang semakin renggang menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Apalagi jika sampai berdampak pada anggota keluarga lain. Maka jelas bahwa ada yang tidak benar dalam pernikahan tersebut. Banyak orang yang menganggap masalah suami istri disebabkan karena ketidakcocokan keduanya. Padahal, ada sebab lain yang seringkali tidak disadari, yaitu gangguan sihir yang disebut dengan tafrik. Istilah sihir tafrik diartikan sebagai sihir atau gangguan yang dikirim dengan sengaja untuk merusak hubungan suami istri. Sihir ini bisa menimpa rumah tangga dengan banyak penyebab. Bisa saja orang lain sengaja mengirimkan sihir ini karena tidak suka melihat kebahagiaan sepasang suami istri. Kemungkinan lain, orang yang mengirim sihir ini ingin merebut laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Bahkan, bisa jadi seseorang mengirimkan sihir ini karena dendam tertentu. Banyak orang tidak percaya dan menganggap sihir ini hanya tahayul. Pada kenyataannya, sihir tafrik dikenal sebagai pemisah rumah tangga memang ada dan sangat mungkin dialami siapapun. Gejala sihir tafrik bisa dikenal dan terlihat pada masing-masing pasangan. Dari pihak suami, serangan sihir tafrik terlihat dari perubahan sikapnya. Seorang suami yang harusnya mencintai istrinya bisa berubah jadi tidak peduli, bahkan mengarah pada kebencian. Suami jadi sering bersikap kasar pada istri, baik ucapan maupun perlakuannya. Suami jadi lebih suka memperbesar masalah yang sebenarnya kecil dan remeh. Sihir ini juga mengubah dan mengembalikan pandangan suami terhadap istri. Di mata suami, istri jadi sosok yang kurang menarik. Meskipun istri telah berusaha tampil cantik di depan suami, namun hal tersebut tidak akan terlihat di mata suami. Hal ini berdampak pada berkurangnya keinginan suami untuk bermesraan dengan istrinya. Gejala sihir tafrik pada suami memang meliputi hampir semua aspek, termasuk rasa rindu suami terhadap istri yang bisa hilang dengan mudah. Suami jadi lebih suka keluar rumah. Bagi suami yang terkena sihir ini, berada dalam rumah terasa tidak nyaman. Sedangkan pada istri, sihir ini menunjukkan gejala yang hampir sama. Istri jadi kehilangan rasa hormatnya pada suami. Kepada suami yang seharusnya dilayani dengan baik, istri justru jadi suka membangkang. Akibatnya, suami dan istri sering terlibat pertengkaran hebat. Istri yang terkena sihir tafrik akan menjadi perempuan yang mudah marah. Hal-hal kecil dalam rumah tangga akan membuat amarahnya mudah muncul. Bahkan, perilaku anak juga bisa membuatnya naik darah. Dalam pikiran istri akan selalu muncul keinginan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan suami dan anaknya. Istri juga akan terlihat malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Tugasnya sebagai istri yang harusnya mengurus suami dan anak jadi terbengkalai. Sihir tafrik ini bisa mengganggu kesehatan yang ditandai dengan rasa sakit pada sekujur tubuh tanpa adanya penyakit medis yang jelas. Gejala lain yang bisa dirasakan yaitu sesak napas tiba-tiba meskipun tidak memiliki riwayat penyakit pernapasan. Gangguan sihir tafrik juga bisa membuat istri malas beribadah. Tak hanya itu, istri juga akan sering mengalami mimpi buruk di setiap harinya. Selain bisa terlihat jelas dalam perbedaan sikap suami dan istri, gangguan sihir tafrik juga bisa dirasakan oleh anggota keluarga lain. Jika sepasang suami dan istri sudah memiliki anak, maka pengaruh tafrik ini juga akan mempengaruhi buah hati mereka. Anak-anak akan susah diatur dan enggan menurut pada orang tuanya. Suami dan istri yang tertimpa sihir tafrik akan menjadi dua pribadi yang tidak bisa saling menerima. Suami akan cenderung malas bekerja dan mencari nafkah. Apabila memiliki usaha, suami tersebut akan mengalami kebangkrutan dan kerugian besar. Pada akhirnya, keluarga tersebut akan mengalami kesulitan ekonomi. Sementara bagi istri, akan terus menuntut haknya secara berlebihan. Tidak akan ada pembicaraan antara keduanya untuk saling memahami keadaan suami istri, akan terus saling menyalahkan dan tidak mau menerima kritikan. Cara penyembuhannya dengan melakukan ruqyah, medianya cukup sederhana, yaitu air putih. Pada air tersebut harus dibacakan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah. Orang yang terkena gangguan sihir harus meminumnya.
mungkin efeknya tidak akan langsung terlihat. Maka sebaiknya langkah pengobatan dilakukan secara bertahap. Selain itu, orang yang terkena sihir harus memperbaiki ibadahnya agar lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Nah, Anda juga bisa menghubungi saya untuk dibimbing khusus